Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Yoga Nugraha. Alhamdulillah saya diamanahi untuk mengajar pelajaran PJOK. Nah, untuk PJOK kelas 10 ada yang beda dari PJOK yang kelas 11 dan 12. Untuk kelas 10 PJOK-nya olahraga sunnah. Apa itu olahraga sunnah? Kita ada DS Darus Sunnah di sini. Jadi pembelajarannya ada berkuda, memanah, dan berenang. Nah, untuk di DS cuma ada berkuda dan memanah aja. Untuk berenangnya biasanya kita keluar cari kolam. Nah, untuk pembelajarannya seperti apa? Biasanya kita awali dengan perkenalan lingkungan Darus Sunnah. Nah, di Darut Tauhid ini ada Darus Sunnah, ada isinya kuda. Kuda ini jumlahnya ada sekitar 30 kuda. Nah, untuk pembelajarannya nanti kita lihat langsung ke Darus Sunnahnya, nanti diperlihatkan di video selanjutnya. Nah, pembelajarannya mulai dari perkenalan. Kuda itu ada banyak nama-namanya. Setiap kuda punya nama. Mulai dari ada yang namanya Zarib, ada yang namanya TB, ada yang namanya siapa lagi ya, lupa. Namanya Jahidah, kemudian Dul-Dul, dan lain sebagainya. Banyak pokoknya ya. Nah, olahraga sunnah ini akhirnya diharapkan kelas 10 itu diharapkan di akhir semester itu, semester kedua itu harus bisa berkuda dan memanah. Jadi akhirnya itu harus bisa memanah tapi di atas kuda, ya. Horseback archery namanya. Nah, tapi untuk awalannya itu kita dibagi-bagi. Jadi ada yang latihan, kita fokuskan latihan berkuda dulu. Nah, kemudian setelah udah bisa berkuda, kemudian latihan memanah. Kemudian setelah itu digabung berkuda dan memanah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu nih seperti apa Darus Sunnah. Nah, kita lihat video yang satu ini.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabatku semuanya, adik-adik santri SMA Darut Tauhid Boarding School, alhamdulillah berjumpa dengan saya. Nama Ganjar. Alhamdulillah di Darussunnah mendapatkan amanah penanggung jawab kegiatan operasional. Nah, di depan teman-teman semuanya sekarang ada santri kuda namanya Darib, dan berikutnya santri senior ini lulusan SMA Darut Tauhid Kak Fikri. Alhamdulillah. Sahabat-sahabatku semuanya, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis sahih 3 permainan yang tidak ada kesia-siaan di dalamnya. 3 permainan ini adalah al-haq, selain itu batil. Apa saja itu? Yang pertama, seseorang yang melemparkan anak panahnya. Yang kedua, seseorang yang melatih hewan tunggangannya. Yang ketiga, ini belum bisa diamalkan oleh teman-teman semuanya ya. Nanti insya Allah setelah lulus SMA baru bisa mengamalkan sunnah yang ketiga. Yang ketiga adalah seorang suami atau seorang istri yang bercanda dengan pasangannya. Nah, Masya Allah luar biasa. Dari satu hadis ini saja, sebagai seorang muslim yang baik, seharusnya kita yakin kalau berkuda, memanah ini adalah olahraga yang spesial bagi seorang muslim. Harus kita pelajari dan harus kita amalkan. Kenapa? Satu saja alasannya, jelas dalilnya, jelas tuntunannya. Oleh karena itu, alhamdulillah nanti insya Allah selama teman-teman berada di SMA Darut Tauhid Boarding School, kita akan belajar untuk mengamalkan 2 hal yang dicintai, dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah teman-temanku semuanya, hal terpenting dari pengamalan olahraga sunnah ini adalah pertama, jadi amal soleh. Oleh karena itu, belajar mengamalkan sunnah berkuda, goalnya harus jadi amal soleh. 2 syarat diterimanya amal. Pertama, ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Bersihkan hati kita dari niat selain ridho Allah. Berikutnya adalah ittiba, sesuai dengan yang dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi setelah mengikhlaskan niat hanya mengharap ridho Allah, berikutnya adalah belajar yang sungguh-sungguh sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Oleh karena itu nanti kita akan belajar step by step, setahap demi setahap, apa saja teknis, apa saja kurikulum yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang diperintahkan oleh syariat. Tata cara belajar mengamalkan sunnah berkuda dan memanah. Nah, insya Allah berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana caranya interaksi dengan kuda. Bagaimana caranya berkuda yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang diperintahkan oleh syariat. Begitu teman-teman semuanya. Nanti kita masuk ke program berikutnya ya. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Insya Allah kita akan belajar bagaimana teknis tata cara interaksi dengan kuda yang diperintahkan, dianjurkan oleh syariat. Pertama, teman-teman semuanya, adik-adikku yang baik, kuda ini adalah makhluk yang sangat setia. Nih, saking setianya kuda, Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, kuda ini senantiasa mendoakan pemiliknya dan perawatnya setiap waktu sahur. Jadi begitu bangun dari tidurnya di sepertiga malam, waktu sahur, kuda langsung ingat siapa pemilik dan perawatnya. Ya, kalah kita sama kuda. Kita mah kalau bangun tidur boro-boro ingat orang-orang terdekat kita. Boro-boro mendoakan orang-orang yang kita cintai, kita sayangi. Ingatnya apa bangun tidur? Ingatnya handphone dan lain sebagainya. Kuda begitu bangun dari tidurnya, ingat siapa pemilik dan perawatnya. Langsung mendoakan untuk keberkahan kehidupan pemilik dan perawatnya. Saking setianya kuda. Nah, jadi kuda ini adalah makhluk yang sangat setia. Tapi selain setia, kuda ini adalah makhluk yang sangat waspada. Nah, jadi kalau sudah kenal dekat dia sangat setia, kalau belum kenal dia waspada. Jadi ada resikonya nih, interaksi dengan kuda. Kalau kuda nggak mengenal siapa kita. Oke, resiko interaksi dengan kuda. Ada 4 cara kuda mempertahankan dirinya. Pertama, kuda bisa menggigit. Nih, berikutnya, kuda bisa menendang. Jangan berada di belakang kuda atau jangan lewat ke belakang kuda. Itu area yang sangat berbahaya, sensitif buat kuda. Karena kuda merasa terancam, dia akan refleks menendang. Itu fatal akibatnya. Berikutnya setelah naik ke atas kuda, belum selesai ketika naik ke atas kuda, kuda nggak nyaman dengan kita, kesal sama kita, kuda bisa melempar. 2 cara kuda melempar kita. Pertama, dia bisa bucking, pantat kuda ke belakang. Kita jatuh ke depan.
atau standing, kaki kuda ke atas, kita jatuh ke belakang. Atau dua-duanya digabungkan, bucking standing namanya rodeo. Nah, berikutnya belum selesai nih, kita jatuh ke bawah. Kuda masih dendam sama kita, kesal sama kita, kuda bisa menginjak. Jadi 4 nih resiko interaksi dengan kuda. Pertama digigit, kedua ditendang, ketiga dilempar, keempat diinjak. Nah, oleh karena itu kita harus sangat hati-hati, harus sangat waspada, harus betul-betul paham ilmu apa saja yang harus kita pelajari ketika interaksi dengan kuda. Oke, ciri-ciri kuda sedang tidak nyaman, sedang merasa terancam, bahkan siap-siap mau menyerang. Telinganya ke belakang. Nih, kalau kuda telinganya ke belakang berarti sedang tidak nyaman, sedang merasa terancam. Kalau telinganya ke depan seperti ini, dari telinganya ke depan, sedang merasa nyaman, sedang happy, lagi senang. Nah, kalau sudah telinganya ke depan, baru boleh kita deketin. Nah, tapi perlahan-lahan, tidak boleh terburu-buru. Kata orang Sunda mah gurung gusuh, nggak boleh ya. Jangan membuat kudanya kaget. Kalau kudanya kaget nanti gigit. Ya, jadi perlahan-lahan deketin, ajak interaksi. Nah, perhatikan. Setelah itu usap ubun-ubunnya. Ubun-ubun kuda ada di antara kedua matanya. Nah, itu ubun-ubun kuda ada di antara kedua matanya di sini. Nah, bahkan ada sebuah hadis menyampaikan keberkahan itu akan selalu terikat pada ubun-ubun kuda sampai yaumul kiamah. Luar biasa. Dari proses interaksi, usap ubun-ubun kuda ini pahalanya mengalir sampai yaumul kiamah. Nih, kalau sudah mulai ada feel-nya, kita mulai merasakan kenyamanan dengan kuda, baru ke samping kuda, tepuk-tepuk lehernya, tepuk-tepuk. Nah, setelah itu baru kita naik ke atas kuda. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi proses interaksi dengan kuda ini ada ilmunya, tidak sembarangan, ada kaidah-kaidahnya. Pertama, perhatikan dulu ciri-ciri kuda sedang tidak nyaman. Ciri-ciri kuda sedang nyaman, kalau kudanya sudah nyaman baru deketin, usap ubun-ubunnya, pahalanya luar biasa mengalir sampai yaumul kiamah. Setelah itu ke samping, tepuk-tepuk lehernya, baru naik ke atas kuda. Nah, itu proses interaksi dengan kuda. Berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana caranya teknik dasar berkuda yang baik dan benar khas dari sunnah insyaallah. Sekian. Oke, baik teman-teman semuanya, adik-adik yang baik. Lanjut ke materi berikutnya, kita akan belajar bagaimana caranya teknik dasar berkuda yang baik dan benar. Tapi ini khas dari sunnah. Kurikulum ini kita yang membuat programnya, yang tidak sama dengan tempat-tempat latihan yang lain. Insya Allah kita sangat ingin sekali belajar mengamalkan sunnah berkuda ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Oke, teman-teman semuanya, di Darussunnah, pertama kita belajar berkuda nggak pakai stirap. Apa itu stirap? Stirap itu alat pijakan kaki. Boleh ditunjukkan? Nah, itu. Jadi kita lepas untuk pemula. Kita belajar yang namanya sitting trot ketika trotnya nanti. Kenapa? Pertama, pakai stirap resikonya lebih banyak. Nah, kalau kita jatuh nanti bisa nyangkut. Nyangkut kudanya lari keseret dan terinjak-injak. Oleh karena itu kita lepas stirapnya, meminimalisir resiko. Jatuh, selesai jatuh saja. Tapi nanti terakhir diajarkan teknik jatuh yang baik dan benar. Nah, berikutnya kenapa sih nggak pakai stirap? Karena kita sangat ingin sekali peserta latihan di Darussunnah ini menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Tidak tergantung dengan stirap. Tidak tergantung dengan fasilitas. Apalagi santri. Ini santri betul-betul harus digali kepribadian tangguhnya. Agar tidak tergantung dengan fasilitas yang ada. Jadi nanti kalau mau latihan berkuda, dimanapun tempatnya, dalam kondisi apapun, kita lebih siap dengan segala keadaan. Oke. Berikutnya, naik ke atas kuda. Naik ke atas kuda juga kita nggak pakai alat bantu, nggak pakai tangga. Apalagi santri harus belajar lompat ke atas kuda. Kalau bisa ya, tapi nanti menyesuaikan dengan kondisi. Kalau baru belajar, boleh dibantu. Oke, tata caranya seperti ini. Perhatikan. Tangan kiri pegang rein atau tali kendali. Tangan kanan pegang ujung sadel atau pelana. Siapkan tumpuan di lutut. Lompat setinggi-tingginya, tempelkan perut di panah. Up. Nah, begitu. Dorong. Oke, nggak apa-apa. Ya, belajar. Lompat lebih tinggi. Up. Dorong. Good, bagus ya. Nah, ini kalau bisa sendiri. Tapi kalau nggak bisa sendiri, nggak apa-apa, berproses. Nanti dibantu dulu oleh kakak-kakak pelatih. Oke, turun. Kalau belum bisa sendiri, caranya seperti ini. Kaki kiri ditekuk. Lompat. Nah, begitu ya. Oke. Setelah di atas kuda, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah cara pegang tali kendali. Ini sering salah. Rein, tali kendali.
Yang betul seperti ini, digenggam. Oke. Yang salah, nah ini, seperti ini. Biasanya pemula langsung seperti ini. Kenapa? Karena sering lihat Mang Delman. Nah, itu salah genggamannya. Kenapa salah? Karena genggamannya tidak terkunci. Lama berkuda bisa mengendur. Kalau kendur nanti kudanya lost control karena merasa tidak dikendalikan. Oke, yang betul seperti ini. Tapi tidak boleh terlalu kencang. Dari mulut kuda ke tangan kita lurus. Nah, ini insya Allah membuat kudanya nyaman. Berikutnya perhatikan sikap duduk. Duduknya yang rileks. Tapi tegak badannya. Rileks, santai, tapi badannya tegak. Titik keseimbangan dalam berkuda ada di ketegakan badan. Oke, teman-teman. Nanti ada kurikulum horseback archery. Berkuda sambil memanah. Nih, kalau sudah berkuda sambil memanah, nggak pegang lagi rein, tali kendali. Pegangnya apa? Busur, bow, arrow, anak panah, fokus nembak sasaran. Kudanya beralih kencang. Kenapa nggak jatuh? Karena keseimbangan dalam berkuda bukan ada pada pegangan tangan, tapi di ketegakan badan. Badan tegak, insya Allah seimbang. Oke. Jepitan di badan kuda oleh paha. Paha yang ngejepit. Betis, rileks, turun saja ke bawah. Jadi jangan terlalu tegang atau tipe perekat. Nanti capek berkudanya 5 menit berkuda bisa kram. Betis turun saja ke bawah. Karena ini juga nggak pakai sirap, jadi lebih turun saja ke bawah. Lebih lepaskan saja betisnya ke bawah. Ya. Oke. Kalau tangannya sudah betul, genggaman tangannya sudah betul, sikap duduknya sudah betul, baru kita berikan instruksi kudanya bergerak. Caranya digas. Jadi ada gasnya nih. Gasnya di mana? Di perut kuda. Tempel aja dikit. Hop, nanti kudanya bergerak. Nah, untuk kuda yang tidak terlalu sensitif, di bagian perutnya boleh agak ditekan. Ya. Tek. Nah, nanti kudanya bergerak. Ya. Oke, itu gas. Ada gas tentunya harus ada apa? Rem. Remnya ada di tangan kuda. Putar, Fikri. Ulangi, remnya ada di tangan kita. Gerak terus. Tarik, dua-duanya ke arah perut. Rem. Nah, seperti itu. Kalau kudanya sesuai instruksi, jangan lupa berikan dia apresiasi. Tepuk-tepuk lehernya. Nah, lupa tadi ya. Nah, jadi seni belajar berkuda ini adalah seni belajar leadership, kepemimpinan. Kenapa? Karena kuda hanya bisa dikendalikan oleh orang-orang yang punya jiwa leader yang baik. Ya. Kuda ini ada kalanya bandel, ada kalanya nggak nurut. Oleh karena itu berikan dia yang namanya konsekuensi, hukuman. Ya. Kalau dia mau gigit, bentak. No. Kalau dia nggak nurut, bentak. No. Nah, tapi ada konsekuensi yang lebih tinggi. Boleh kita ada kontak fisik. Misalnya, ketika dia gigit, tekankan tangan kita ke mulut kuda. Nggak boleh kayak gitu. Harus nurut sama saya. Tekankan kalau kita leadernya, kita pemimpinnya. Ya, tapi nggak boleh asal memberikan hukuman. Mukul nggak boleh. Ya, hanya sesuai dengan ada konsekuensi yang memang itu SOP-nya seperti itu. Tekankan tangan ke mulut ketika dia mau gigit. Kalau dia tidak nurut, bentak, berikan dia peringatan. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, dia memberikan kebaikan kepada kita, nurut dengan kita, jangan lupa berikan dia apresiasi, hadiah. Di atas kuda tepuk-tepuk lehernya. Ucapkan kata-kata yang baik, berikan dia pujian. Terima kasih dari good job, syukran, thank you, jazakallah, atau apapun insya Allah kudanya paham ya. Jadi seni belajar berkuda, seni belajar leadership. Harus tegas, harus jelas, tapi penuh dengan kelembutan. Salah konsekuensi, benar apresiasi. Begitu. Oke, berikutnya belok. Nah, belok tarik ke arah pinggang. Tarik ke arah pinggang sambil digas. Ya. Nah, itu belok ya, tarik ke arah pinggang. Lurus, rapatkan lagi ke depan tangannya, badannya tegak. Good. Up. Ya, ini namanya walk. Jalan. Ya. Nanti berikutnya setelah jalan, kita masuk ke materi berikutnya. Ritme kuda akan lebih kencang, namanya trot. Kita belajar dulu sitting trot, karena nggak pakai sirap. Kalau sudah maksimal di sitting trot, baru peserta atau santri kita ajarkan untuk masuk ke rising trot. Setelah rising trot baru ke canter, bergerak lebih kencang. Oke, boleh sedikit kita akan agar ada gambaran teman-teman semuanya. Nanti ketika berlatih kita masuk ke trot ya, silakan trot. Nah, ketika trot, agar kudanya lebih cepat untuk memahami instruksi kita, boleh dibantu dengan cambuk ya, whip, boleh. Tapi dipegang saja, tidak harus selalu digunakan untuk mencambuk kuda ya. Dipegang saja kuda sudah
takut sudah paham bahwa dia harus bergerak lebih kencang. Oke, boleh trot, sitting trot, up. Oke, duduknya relax, tegak, ikutin irama kuda. Good. Nah, nanti ada trot dengan langkah yang biasa-biasa saja. Yang standar, berikutnya ada trot yang lebih aktif, ya. Setelah trot yang biasa-biasa saja, ritmenya standar, sudah lancar, sudah bagus, posisi badan kita sudah mulai stabil, kasih dia ritme yang lebih aktif lagi trotnya. Oke, caranya adalah gasnya dimainkan, kakinya dimainkan, tekan di bagian perut kuda atau squeeze, nanti gesek dari bagian bawah ke belakang sedikit. Nah, ini sitting trot. Berikutnya kita belajar rising trot. Oke. Rising trot kita menggunakan stirrup, ya. Nah, rising trot badan kita naik up down. Jadi kita dituntut untuk mengangkat badan kita ketika di atas kuda. Tapi tidak sembarang mengangkat badan kita, ada tekniknya. Ketika kuda trot kiri, ada tekniknya seperti apa. Ketika kuda trot kanan, ada tekniknya seperti apa. Nanti lebih jelasnya, detailnya kita praktek di lapangan, ya. Ini racing trot, up, down. Nah, ketika sudah matang, racing trotnya maksimal, baru peserta atau santri boleh masuk ke materi selanjutnya yang namanya canter. Bergerak lebih kencang lagi. Oke, boleh canter? Up. Duduk. Good, bagus. Nah, ini canter. Nah, ini namanya canter kerja. Setelah canter lebih kencang lagi namanya gallop, ya. Nah, kalau gallop tidak bisa di sini karena ini lapangannya terlalu kecil. Nanti bisa di lapangan yang lebih luas atau bisa ketika nanti trekking. Biasanya horseback archery, kudanya itu gallop, ya. Jarang ada kuda yang canter seperti gallop. Oke, begitu teman-teman semuanya. Alhamdulillah, teknik dasar berkuda khas Darussunnah. Semoga kita bisa belajar mengamalkan ketika teman-teman sudah berada di SMA Darut Tauhid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.